Dalam konten video ini akan dibahas tentang perpajakan dalam pengadaan barang, jasa khususnya dalam pengadaan dengan Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah atau SIPP. Kurang lebih ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak barang mewah. Namun sebelum mulai tidak bosan-bosannya saya mengingatkan untuk menekan tombol like dan subscribe untuk pengunjung channel Belajar Pengadaan untuk membantu pengadaan yang lebih baik di Indonesia. Bagi yang akan ikut ujian sertifikasi pengadaan dasar atau level 1 PBJP, silahkan cek playlist level 1 pengadaan untuk rekaman belajar pengadaan persiapan ujian level 1. Oke, kita mulai ya bahas perpajakan dalam pengadaan sesuai PMK nomor 58 tahun 2022. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 58 PMK 03/2022 mengatur tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah. Ini mencakup pajak seperti pajak penghasilan pasal 22, pajak pertambahan nilai, atau pajak penjualan atas barang mewah. Peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret tahun 2022 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei tahun 2022. Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 58 PMK 03/2022 memiliki beberapa pengaturan signifikan, di antaranya adalah penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak. PMK ini menunjuk pihak lain untuk bertindak sebagai pemungut pajak atas transaksi pengadaan barang dan atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah. Tata cara pemungutan pajak mengatur prosedur yang harus diikuti oleh pihak yang ditunjuk dalam pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Pajak yang dipungut termasuk pajak penghasilan pasal 22, pajak pertambahan nilai PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM. Kewajiban rekanan yang melakukan transaksi melalui sistem ini wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak NPWP, dan mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak PKP. Tarif pajak penghasilan pasal 22, ditentukan sebesar 0,5% dari nilai pembayaran yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk PPN dan PPNBM. PMK ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta memastikan pengamanan penerimaan pajak dari transaksi tersebut. Berdasarkan PMK No. 58 PMK 03/2022, marketplace pengadaan ditunjuk sebagai pemungut pajak dan memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak atas penyerahan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh rekanan melalui Sistem Informasi Pengadaan. Kewajiban ini termasuk pendaftaran rekanan untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak NPWP dan pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak PKP. Pajak yang terhutang meliputi pajak penghasilan pasal 22 dengan tarif sebesar 0,5% dari nilai pembayaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 58 PMK 03/2022, pajak yang dikenakan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah mencakup pajak penghasilan PPh pasal 22, dikenakan sebesar 0,5% dari nilai pembayaran yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk pajak pertambahan nilai PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM. Pajak pertambahan nilai PPN dikenakan sesuai dengan tarif yang berlaku untuk penyerahan barang dan jasa kena pajak. Pajak penjualan atas barang mewah PPNBM dikenakan untuk barang-barang tertentu yang dikategorikan sebagai barang mewah. Pihak lain yang ditunjuk sebagai pemungut pajak bertanggung jawab untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak ini atas transaksi yang dilakukan melalui sistem tersebut. PPh pasal 22 sebesar 0,5% dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia dikenakan pada penyedia barang dan jasa yang terlibat dalam transaksi melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah SIPP. Pajak ini dipungut sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi digital, termasuk transaksi pengadaan barang dan atau jasa. Menurut PMK 58/2022, marketplace pengadaan atau retail daring pengadaan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPh pasal 22,
PPN, dan PPNBM atas penyerahan barang dan jasa oleh rekanan melalui SIPP. PPh Pasal 22 yang dipungut ini merupakan kredit pajak bagi rekanan dan jika dipungut atas penghasilan rekanan yang dikenai PPh bersifat final, maka PPh Pasal 22 tersebut adalah bagian dari pelunasan PPh final. Untuk penyedia barang dan jasa di pasar daring Siplah, PPh 22 dikenakan sebesar 0,5% dari total nilai DPP atau nilai barang jasanya saja sebelum terkena biaya-biaya lain atas transaksi satuan pendidikan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah menerapkan tarif PPh Pasal 22 yang lebih rendah untuk mendukung kegiatan usaha tertentu, termasuk dalam konteks pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Pajak pertambahan nilai PPN, dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 58 PMK 03/2022 adalah sebagai berikut. Pemungutan PPN, pihak lain yang ditunjuk sebagai pemungut pajak bertanggung jawab untuk memungut PPN atas penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh rekanan melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Penyetoran PPN, pemungut pajak harus menyetorkan PPN yang telah dipungut kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaporan PPN, pemungut pajak juga wajib melaporkan PPN yang telah dipungut dan disetorkan. PPN dikenakan sesuai dengan tarif yang berlaku untuk penyerahan barang dan jasa kena pajak. Tarif PPN di Indonesia saat ini adalah 11%, dan akan naik menjadi 12% pada tanggal 1 Januari tahun 2025. Pajak penjualan atas barang mewah PPNBM adalah pajak yang dikenakan pada barang-barang tertentu yang dianggap mewah. Tarif PPNBM bervariasi tergantung pada jenis barang dan kategorinya. Untuk mengetahui tarif spesifik, penerapannya, barang apa saja yang termasuk kategori mewah, serta pengecualian yang berlaku. Secara umum, PPNBM diterapkan pada barang-barang seperti kendaraan bermotor mewah, barang-barang mewah lainnya seperti perhiasan, dan barang-barang konsumsi tertentu yang memiliki harga jual tinggi. Pengecualian untuk PPNBM dapat berlaku pada barang-barang tertentu berdasarkan kebijakan pemerintah, yang bertujuan untuk mendukung industri dalam negeri atau karena alasan lain yang diatur dalam peraturan terkait. Untuk melaporkan pajak kepada otoritas pajak di Indonesia, Anda perlu menyiapkan beberapa dokumen penting, tergantung pada jenis laporan pajak yang Anda ajukan. Berikut adalah beberapa dokumen umum yang mungkin diperlukan. KTP, EKTP, paspor, untuk warga negara Indonesia, WNI, fotokopi KTP atau EKTP diperlukan. Bagi warga negara asing, WNA, fotokopi paspor dan KITA/SKITAP diperlukan. Kartu NPWP, nomor pokok wajib pajak. Kartu ini sebagai bukti bahwa Anda adalah wajib pajak. E-FIN, Electronic Filing Identification Number, nomor identifikasi ini diperlukan untuk mengajukan laporan pajak secara elektronik. SPT Masa, dokumen ini berisi laporan pajak periode sebelumnya yang telah Anda ajukan. Laporan keuangan, untuk perusahaan, laporan keuangan yang telah diaudit diperlukan. Dokumen pendirian usaha dan dokumen izin usaha, dokumen-dokumen ini diperlukan untuk membuktikan legalitas usaha Anda. Formulir SPT tahunan, formulir ini harus diisi dengan lengkap dan benar sesuai dengan jenis pajak yang dilaporkan. Pastikan semua dokumen telah lengkap dan valid. Sebelum Anda mengajukan laporan pajak Anda kepada Direktorat Jenderal Pajak. Jika Anda mengajukan secara online, dokumen-dokumen ini mungkin perlu diunggah dalam format digital. Selalu periksa persyaratan terkini di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak atau konsultasikan dengan konsultan pajak Anda untuk informasi lebih lanjut.